Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Isa Febianti dengan 3 digit NIM terakhir 163. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PT Nestle Indonesia. PT Nestle Indonesia didirikan oleh Henry pada tahun 1866 di Swiss. Bermula ketika Henry Nestle menciptakan susu bubuk formula untuk bayi di Swiss. Produk inovatif ini berkembang dan sukses hingga berekspansi ke berbagai negara, salah satunya yaitu Indonesia. Seiring pertumbuhan pasar dan potensi, Nestle mendirikan anak perusahaan lokal yaitu PT Nestle Indonesia pada tahun 1971. Di Indonesia, Nestle mengoperasikan 3 pabrik yang berada di satu di Kejayan, yaitu mengolah Bear Brand dan Denkau. Yang kedua di Jawa Barat, yaitu mengolah seperti Denkau, Milo, dan Cerelac. Yang terakhir yaitu berada di Lampung dengan mengolah kopi bubuk instan, yaitu yang bernama Nescafe. Kemudian PT Nestle Indonesia atau Nestle disebut juga sebagai perusahaan yang bergerak pada bidang kesehatan dan bidang gizi. PT Nestle Indonesia juga sudah memiliki dari 2000 lebih merek yang tersebar luas di masyarakat Indonesia untuk membantu pengembangan dan pola hidup sehat di Indonesia. PT Nestle Indonesia mengusung misi Good Food, Good Life dengan memenuhi kebutuhan konsumen mulai dari ikon global hingga produk lokal favorit mereka. Produk-produk PT Nestle berikut berupa kembang gula, snack, minuman, makanan, serta makanan dan minuman yang bernutrisi untuk anak dan keluarga. PT Nestle Indonesia berpegang pada Nestle Corporate Business Principle. Ini termasuk prinsip-prinsip Global Compact PBB tentang hak asasi manusia, tenaga kerja, lingkungan, dan lainnya. Berikut terdapat visi dan misi dari PT Nestle Indonesia. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai visi PT Nestle Indonesia, yaitu menjadi perusahaan makanan dan minuman yang terkemuka yang memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi konsumen, pemegang saham, masyarakat di Indonesia. Ini mencerminkan komitmen mereka untuk memberikan produk yang berkualitas tinggi, yang bermanfaat bagi kesehatan dan kesejahteraan konsumen, sambil berupaya untuk menciptakan dampak yang positif bagi lingkungan dan komunitas di sekitarnya. Berikut saya akan menjelaskan mengenai misi Nestle Indonesia. Yang pertama, misi PT Nestle Indonesia yaitu memberikan produk makanan dan minuman yang berkualitas tinggi serta sehat, aman, dan lezat kepada konsumen di Indonesia. Yang kedua yaitu berkomitmen untuk berinovasi dalam formulasi produk seperti proses produksi dan kemasan guna memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen yang terus berubah. Yang ketiga yaitu memastikan praktis bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, termasuk dalam hal keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan karyawan, dan kemitraan dengan pemasok lokal. Yang keempat yaitu
berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia dengan menciptakan lapangan pekerjaan, mendukung pertanian lokal, dan berinvestasi dalam pengembangan komunitas di sekitarnya. Yang kelima yaitu menjadi agen perubahan positif dalam meningkatkan gizi dan gaya hidup sehat di masyarakat Indonesia melalui pendidikan dan program-program kesehatan yang berkelanjutan. Dari hasil visi dan misi tersebut menghasilkan produk-produk Nestle yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Berikut produk-produk yang diminati oleh masyarakat Indonesia, yaitu KitKat, Nescafe Gold Coffee Instant, kopi hitam, Nestle Coco Crunch, Nestle Gold Frankes buat sarapan, sereal jagung, dan Nestle sereal ayam bawang. Dan Nutren Diabetes, susu bubuk kaleng, Nestle Goodness susu UHT kurma, dan lainnya. Berikut saya akan menjelaskan praktik manajemen talenta di perusahaan PT Nestle Indonesia. Yang pertama yaitu ada analisis kebutuhan SDM. Proses ini dimulai dengan identifikasi keterampilan dan kompetensi yang esensial untuk mendukung visi dan misi perusahaan. Analisis ini mencakup pemahaman tentang inovasi, tren terkini, perubahan regulasi yang mungkin mempengaruhi keterampilan. Selain itu, perusahaan perlu mengevaluasi kemampuan karyawan yang sudah ada dan mengembangkannya, dan mengidentifikasi kesenjangan keterampilan yang perlu diatasi. Misalnya, diperlukan peningkatan dalam keterampilan digital, manajemen proyek, dan pemahaman tentang perubahan pasar. Yang selanjutnya yaitu adalah pengembangan karyawan. Perusahaan perlu menanamkan komitmen terhadap pengembangan karyawan melalui program-program yang terstruktur. Salah satunya yaitu menggunakan pendekatan yang dapat diambil melalui penyelenggaraan berbagai pelatihan dan kursus. Dengan menyediakan pelatihan yang relevan dan tuntunan industri makanan dan minuman, karyawan dapat memperoleh pengetahuan baru, mengasah keterampilan, dan mengembangkannya. PT Nestle Indonesia dapat merancang program rotasi pekerjaan atau proyek lintas departemen untuk memberikan karyawan pengalaman yang beragam. Hal ini tidak hanya meningkatkan pemahaman mereka terhadap operasi perusahaan secara keseluruhan, tetapi juga membantu mengidentifikasi potensi kepemimpinan dan keahlian khusus bagi karyawan tersebut, dan dapat diperoleh karyawan melalui eksposur yang lebih luas. Jadi PT Nestle memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk terus berkembang dan berinovasi. Yang ketiga yaitu pemenuhan kebutuhan karyawan. Jadi strategi perencanaan sumber daya manusia yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan karyawan di PT Nestle Indonesia melibatkan langkah-langkah yang konkret untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, seimbang, dan untuk kesejahteraan perusahaan serta karyawan. Salah satunya dengan cara memperlihatkan penghargaan terhadap kontribusi karyawan, memberikan apresiasi kepada karyawan, sehingga karyawan terus bersemangat dan termotivasi dalam bekerja dan berinovasi. Perusahaan juga dapat memperkuat retensi karyawan, peningkatan produktivitas, dan mencapai kinerja organisasi yang lebih baik. PT Nestle memberikan fasilitas seperti pusat kebugaran, area gym untuk karyawan berolahraga atau refreshing. Selanjutnya, PT Nestle Indonesia juga menyiapkan area rekreasi guna menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan nyaman. Yang keempat yaitu ada diversifikasi karyawan. Yang dimasukkan diversifikasi karyawan, diversifikasi ini tidak hanya mencakup variasi dalam keterampilan individu, tetapi juga mencakup perbedaan latar belakang, pengalaman, perspektif, dan lainnya.
Dengan memiliki tim yang beragam, perusahaan dapat menghadapi perubahan pasar yang lebih adaptif dan lebih cepat, karena setiap anggota tim membawa kontribusi uniknya dan berbeda-beda. Diversifikasi tenaga kerja berarti memastikan bahwa tim memiliki beragam keahlian yang diperlukan untuk mengatasi berbagai tugas atau tantangan. Misalnya kombinasi antara keterampilan teknis, keahlian analitis, dan kemampuan komunikasi yang kuat. Di situ diperlukannya kerjasama dan adaptasi dengan lingkungan pekerjaan. Yang terakhir yaitu adalah pemetaan karir. Pemetaan karir pada PT Nestle Indonesia memiliki jalur karir yang jelas dan program pengembangan karir untuk membantu karyawan mencapai tujuan karir mereka. Ini bisa meliputi penempatan dalam proyek-proyek yang strategis, rotasi jabatan, atau mentoring. Sekian yang dapat saya sampaikan dari penjelasan mengenai manajemen talenta pada perusahaan PT Nestle Indonesia. Berikut manajemen talenta di perusahaan Nestle Indonesia. Fungsi dari manajemen talenta tersebut yaitu sebagai proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengembangkan, mempertahankan karyawan yang berbakat di dalam organisasi. Berikut adalah beberapa fungsi manajemen talenta yang dapat diterapkan di PT Nestle Indonesia, yaitu perencanaan talenta. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, PT Nestle Indonesia sudah merencanakan talenta seperti menganalisis kebutuhan talenta, memetakan kompetensi, dan menyusun rencana pengembangan. Yang kedua yaitu ada rekrutmen dan seleksi talenta untuk mengembangkan dan melihat keterampilan pada setiap karyawan serta melakukan pengembangan dan inovasi dari karyawan tersebut. Yang ketiga yaitu ada pengembangan talenta. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, pengembangan talenta itu seperti pada PT Nestle Indonesia menyediakan program pelatihan, pengembangan yang terstruktur dan meningkatkan kompetensi karyawan. Yang selanjutnya yaitu memberikan kesempatan bagi karyawan yang berbakat untuk mengembangkan keterampilan dan kepemimpinan, dan menerapkan sistem mentoring dan coaching untuk mendukung pertumbuhan karir karyawan pada PT Nestle Indonesia. Yang selanjutnya yaitu ada menyediakan kompensasi. Seperti yang sudah dijelaskan, PT Nestle Indonesia menyediakan kompensasi dan benefit yang kompetitif untuk mempertahankan karyawan yang berbakat dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan memberikan tantangan bagi karyawan untuk memecahkan masalahnya, dan memberikan kesempatan karyawan untuk berinovasi terus-menerus, dan memberikan peluang pengembangan karir yang jelas bagi karyawan. Yang seterusnya fungsi manajemen talenta itu yaitu evaluasi dan umpan balik. Dengan menerapkan sistem penilaian kinerja yang objektif dan adil, yaitu memberikan umpan balik yang konstruktif untuk mendorong pertumbuhan karyawan dan mengukur efektivitas program manajemen talenta dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Dengan menerapkan praktik manajemen talenta tersebut di PT Nestle Indonesia, yaitu secara efektif dapat membantu PT Nestle Indonesia memastikan ketersediaan talenta dan kompeten yang termotivasi untuk mendukung pertumbuhan dan keberhasilan bisnis perusahaan dalam jangka panjang. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen talenta di perusahaan PT Nestle Indonesia. Berikut saya jelaskan dari sumber-sumber yang terpercaya. Semoga membantu. Jika ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.